wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, salam. Yang kita banggakan bersama, Gus Soleh, dengar sejak tadi Gus berapi-api, sangat luar biasa, dan sangat menarik dengan jaket bansernya yang memberi kenyamanan buat kita semuanya. Yang saya hormati segenap penyelenggara, Pak Nurul, Ibu Tita sebagai moderator, Bapak dan Ibu para pembicara, ada Bapak Dr. Andus Indarwanto, semoga Romo Eduardus Sidik Santo Jesuit sudah bersama dengan kita dari Semarang. Bapak Pendeta Poltak Marbun, Sarjana Teologi dari Medan. Romo Sweet dari Walubi, Mangku Jero, Bapak Bus Rosat, dan Bapak W.S. Mulyadi dari Matake. Segenap para ibu dan bapak peserta webinar yang berbahagia. Kita sungguh-sungguh sangat bersuka cita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan berkahnya kita semua bisa tetap dalam keadaan sehat dan bersama-sama dalam webinar yang saya pikir sangat penting dalam rangka penghormatan kita dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Pada tahun ini 1444 Hijriah telah genap 1 abad. Telah berdiri pada 1344 Hijriah di Surabaya. Kita sangat bergembira dan berbahagia ucapan kita dan doa kita semoga Nahdlatul Ulama akan abadi sepanjang masa di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita sungguh-sungguh sangat menyadari dan meyakini dan melihat secara sungguh-sungguh NU adalah penjaga setia dari bangsa dan negara kita. Seperti apa yang tadi telah kita dengarkan, Indonesia negeriku, siapa yang datang mengancam, maka NU akan berhadapan dengan setiap orang yang mengancam Indonesia. Terima kasih atas upaya dari Gus Soleh yang menyelenggarakan webinar pada hari ini. Semoga dengan webinar kita, maka keberadaan NU akan semakin berkembang, akan semakin dijaya di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita memang melihat sejarah panjang dari Nahdlatul Ulama, bahkan sebelum 1926 tahun Masehi, maka para ulama-ulama kita dari berbagai pondok pesantren telah selalu bersama-sama berteriak untuk membangun nasionalisme, bangun peradaban di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Oleh karenanya lah, maka senantiasa kita meyakini benar bahwa pesantren dan ulama-ulama senantiasa berada di titik yang terdepan dalam rangka melawan segenap upaya-upaya untuk merusak Indonesia, untuk merusak Pancasila, dan untuk merusak Bhinneka Tunggal kita di tengah-tengah masyarakat. Eka dalam kebinekaan, bineka dalam keekaan adalah satu simbol, satu upaya yang senantiasa dimaslahatkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita sungguh-sungguh sangat mengapresiasi berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh NU di tengah-tengah bangsa dan negara kita.
Saya melihat, Gus, para ibu dan bapak yang kami hormati, NU adalah mungkin satu-satunya organisasi di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang dalam setiap kegiatannya selalu memasang bendera NU dan bendera merah putih. Hampir tidak ada yang pernah saya lihat kegiatan NU yang tidak ada bendera merah putih. Itu berarti maka NU sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh sangat mengupayakan dan menegakkan dan tampil di depan dalam rangka membangun Indonesia yang semakin baik untuk masa mendatang. Maka tepatlah memang NU menjadi pengawal Pancasila, pembela Pancasila, dan penegak Pancasila di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Pada sisi lain, NU dalam berbagai kegiatannya selalu menebar kasih sayang. Benar apa yang disebut oleh Gus Soleh tadi, dia tidak pernah bersentuhan kontradiktif atau berbeda pendapat dengan berbagai agama-agama yang lain. Bahkan senantiasa memberi penghormatan kepada berbagai agama-agama yang lain. Sehingga dengan demikian, para ahli filosof yang mengatakan, kalau Anda mencintai agamamu, maka Anda pasti menghormati agama lain. Itulah yang menyebabkan memang NU diterima oleh semua pihak. Gus, dalam sebuah pertemuan, ketika Pak Kiai Haji Akil Siroj, sebelum ketua NU sekarang, sebelum Pak Yahya Khalil Stakuf menjadi ketua umum, dalam pertemuan-pertemuan beberapa saya lihat di Medan, dan saya menghadiri, lalu beliau mengatakan bahwa Pak R.E. Nainggolan ini adalah anggota NU pada seksi HKBP, misalnya. Bahkan kepada Pak Nur. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ketum. Anggota HKBP. Luar biasa Pak Ketum. Anggota NU seksi HKBP. Dan saya pikir karena apa? Karena kasih sayang, cinta dan kemanusiaan selalu mengemuka di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita sungguh-sungguh melihat sejarah perjuangan itu. Baik ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar dari Nahdlatul Ulama yang senantiasa menegakkan panji-panji kemanusiaan, panji-panji kesintaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Semoga ke masa depan NU akan semakin berkibar dalam rangka mengawal dan mengamankan bangsa Indonesia yang tetap cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tetap menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memiliki beberapa pesan-pesan dan harapan ke masa mendatang dari Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang sangat besar, bahkan mungkin yang terbesar di Indonesia. Yang pertama harapan kita ke masa depan, kalau bolehlah, dan saya pikir sudah saatnya Nahdlatul Ulama mengisi ruang-ruang masjid di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sehingga kalau Nahdlatul Ulama yang mengisi ruang-ruang masjid, maka kita berkeyakinan bahwa orang-orang yang selama ini ada banyak membuat berbagai akidah-akidah atau berbagai khutbah-khutbah yang merusak negara kita, yang merusak Pancasila, akan bisa tidak memiliki peran arti apa lagi untuk masa mendatang. Satu hal memang kita melihat betapa setelah Orde Reformasi, setelah ada transnasional, maka terjadi berbagai friksi-friksi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kalau sebelumnya kita melihat, kita tidak pernah berbicara tentang agama. Kita tidak pernah berbicara tentang berbagai perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak pernah berbicara tentang kafir. Tetapi sekarang justru hal-hal itu yang mengemuka, yang merusak sendi-sendi bangsa dan negara kita. Kita sangat berharap ke masa depan NU akan tampil mengisi ruang-ruang masjid, langgar,
dan berbagai pertemuan-pertemuan untuk masa mendatang, agar orang-orang yang ekstrim tidak lagi memiliki kesempatan untuk itu. Itu yang pertama. Harapan kita yang kedua, agar ruang-ruang publik, agar media-media sosial itu dikuasai oleh orang-orang yang untuk masa mendatang dan orang-orang yang nasionalis untuk masa-masa mendatang. Kita sangat bangga misalnya, Gus, selain daripada Gus Soleh, kita sangat menghormati Islah Bahrawi, kalau saya tidak salah, yang senantiasa memberi pencerahan-pencerahan di tengah-tengah bangsa dan masyarakat. Saya termasuk 100% NO itu Pak Ketum. Ya, 100% NO Madura. Iya. Islah Bahrawi. betul. Itu sama dengan Gus Soleh, itu 100% orang itu. Nah, semakin banyak orang seperti Islah Bahrawi yang mengisi ruang publik, yang mengisi ruang media, maka kita berkeyakinan orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang khilafah, orang-orang yang transnasional itu akan semakin tersisih di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Pada sisi lain, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati dan mewaspadai pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga pemilu 2024 tidak dipergunakan oleh orang-orang yang ekstrim untuk memecah belah bangsa dan negara kita. Momentum 2024 adalah satu batu ujian yang sangat penting buat kita untuk masa mendatang. Karenanya Gus sebagai penasehat N4G DKI Jaya dan teman-teman di seluruh Indonesia sungguh-sungguh harus dapat mengamati dan menguasai hal seperti itu. Dan tetap tegakkan nasionalisme, tegakkan Bhinneka Tunggal Ika, tetap tegakkan Pancasila, dan kita semua harus berjuang habis-habisan agar NKRI akan tetap hidup sepanjang masa. Saya pikirlah sambutan kami dalam acara ini yang sangat penting dan sangat mendasar. Semoga dengan kehadiran para tokoh-tokoh agama dari berbagai lintas agama dalam webinar ini akan semakin memberikan pencerahan buat segenap masyarakat kita dimanapun mereka berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan tidak salah menyebutkannya. Terima kasih. Horas. Luar biasa. Horas, terima kasih Pak Ketum. Ada Kiai Haji Akbar Marbun di Medan, salah satu ahwa NU. Beliau itu senantiasa kita sebutkan adalah Gus Dur Sumatera Utara. Beliau memang sangat toleran, sangat mendalami kasih, sayang, dan cinta. Dan pondok pesantrennya yang berada di pusat kota Medan itu menjadi pondok pesantren dari semua agama-agama di Sumatera Utara. Mantap. Beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa, ulama yang sangat luar biasa. Kalau para bapak dan ibu yang tidak ada di Medan datang ke Sumatera Utara, beliau senantiasa berkenan untuk membuka pintu untuk menerima setiap orang. Itulah dia Kiai Haji Ali Akbar Marbun yang nanti kalau Gus Soleh datang ke Medan, saya akan bawa ke tempat beliau. Siap. Ketika Kiai Haji Maman datang ke Medan, saya membawa beliau ke pondok pesantrennya. Dan beliau melihat bagaimana Ali Akbar Marbun ini sungguh-sungguh menjadi sosok teladan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan oleh karenanya saya berkeyakinan penuh bahwa segenap ulama dari Nahdlatul Ulama adalah sosok-sosok yang nasionalis, mencintai dan memiliki kasih sayang mendalam. Terima kasih.